Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan terkait laporan keuangan konsolidasi perolehan perusahaan anak. Kelompok 5 terdiri dari saya, Nur Afia Adinda. Saya Fitri Devala. Saya Lucy Dwi Novitasari. Kenalkan, nama saya Meria, saya dari kelompok 5. Pengertian laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan atau entitas pengendali dan satu atau lebih anak perusahaan entitas yang dikendalikan secara akan entitas-entitas individual. Perusahaan tersebut merupakan satu entitas atau perusahaan satu perusahaan. Laporan konsolidasi menggambarkan kesatuan perusahaan induk dan anak-anak perusahaan yang memperoleh sehari-harinya. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah entitas-entitas yang terpisah. Pengendalian perusahaan induk atas anak menyebabkan dalam banyak hal operasi anak diperoleh oleh induk. Dengan demikian akan banyak terjadinya transaksi antara induk dan anak. Kewajiban penyusunan keuangan konsolidasi muncul sejak terjadinya hubungan induk dan anak. Laporan keuangan konsolidasi terdiri dari neraca konsolidasi, laporan laba rugi konsolidasi, laporan laba ditahan konsolidasi, dan arus kas konsolidasi. Pada tanggal akuisisi hanya secara konsolidasilah yang dapat disusun, sebab laporan laba rugi anak menjadi hak induk pada periode setelah akuisisi. Laporan laba rugi dan laporan konsolidasi anak lainnya dikonsolidasikan dengan induk satu periode setelah akuisisi. Tujuan laporan keuangan konsolidasi adalah agar dapat memberikan gambaran yang objektif dan sesuai atas keseluruhan posisi dan aktivitas dari satu perusahaan atau ekonomi entity yang terdiri dari jumlah perusahaan yang berhubungan istimewa, di mana laporan konsolidasi di keuangan diharapkan tidak boleh menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan dan harus berdasarkan pada substansi atas peristiwa ekonomi. Tentang ruang lingkup laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi perolehan perusahaan induk dan anak makalah akuntansi. Suatu induk perusahaan yang memiliki baik langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan lebih dari 50% saham berhak suara pada perusahaan lain harus menyajikan laporan keuangan konsolidasi. Suatu perusahaan yang memiliki 50% atau kurang saham berhak suara pada perusahaan lain wajib menyusun laporan keuangan konsolidasi apabila dapat dibuktikan bahwa pengendalian tetap ada. Laporan keuangan konsolidasi harus mengkonsolidasikan seluruh anak perusahaan baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Masalah-masalah umum yang dihadapi dalam penyusunan laporan konsolidasi. Periode di mana laporan konsolidasi tersebut disusun. Misalnya penyusunan neraca konsolidasi saat setelah terjadinya pemilikan saham-saham. Berbeda dengan neraca konsolidasi yang disusun 1 tahun kemudian, berhubung telah terjadinya perubahan-perubahan di dalam pos-pos neraca, jumlah saham yang dimiliki oleh perusahaan induk, dan harga perolehannya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh saham tersebut. Misalnya penyusunan neraca konsolidasi di mana saham-saham dibeli dengan harga di atas nilai bukunya. Berbeda dengan penyusunan neraca konsolidasi apabila saham-saham diperoleh dengan harga yang sama dan kurang dari nilai bukunya. Menjelaskan tentang pengendalian perusahaan lewat pemilikan saham. Ditinjau dari sudut praktis, perolehan oleh perusahaan lain mungkin sama dengan satu atau penguasaan atau controlling interest dalam saham perusahaan lain.
mungkin sama dengan peleburan atau konsolidasi. Karena harta bendanya sekarang berada di bawah satu pengelolaan dan pengendalian. Tapi bila ditinjau dari sudut yuridis, terlepas dari tingkat pengendalian yang dapat dilaksanakan, masing-masing perusahaan terus dipandang sebagai kesatuan usaha yang berdiri sendiri. Perusahaan induk dan holding company. Perusahaan yang memegang saham perusahaan lain dan mengendalikan kegiatan perusahaan ini disebut perusahaan induk. Sebuah perusahaan didirikan dengan tujuan sepenuhnya untuk memegang saham perusahaan lain dan mengawasi kegiatan perusahaan ini. Perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan induk atau holding company disebut perusahaan anak. Perusahaan induk dan perusahaan disebut perusahaan yang berafiliasi. Perusahaan yang memegang sebagian besar penuh, sebagian besar atau semua saham berhak suara perusahaan lain disebut controlling interest. Perusahaan yang memegang sisa kepentingan dalam perusahaan yang dikendalikan disebut kepentingan minoritas. Sumber utama penerimaan dari holding company adalah dividen atas surat-surat berharga yang dipegangnya. Sifat laporan keuangan konsolidasi. Neraca perusahaan induk yang melaporkan saham perusahaan anak sebagai investasi dan neraca perusahaan anak yang melaporkan kepentingan yang dipegang oleh perusahaan induk sebagai modal saham. Dalam menyusun neraca gabungan untuk kantor pusat dan cabangnya, saldo aktiva dan kewajiban masing-masing cabang disatukan dengan saldo yang sama pada buku kantor pusat. Baiklah, saya akan menjelaskan kondisi untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi ada 3. Yang pertama, kepentingan kendali keuangan atau controlling financial interest berkelanjutan dan terjamin. Yang kedua, operasi dan perusahaan yang bersangkutan merupakan kegiatan dari kesatuan yang diintegrasikan. Dan yang ketiga, konsolidasi memberikan gambaran yang benar mengenai status keuangan perusahaan yang bersangkutan. Controlling interest, pemilikan saham berhak menentukan kendali, akan tetapi faktor itu sendiri menunjukkan indeks pengendalian yang dilaksanakan sebenarnya. Perusahaan dapat saja memiliki mayoritas saham berhak suara perusahaan lain. Operasi perusahaan lain yang berkaitan apabila perusahaan induk memegang controlling interest dalam saham perusahaan lain, tetapi kegiatan perusahaan tidak berkaitan atau tidak saling melengkapi dan perusahaan ini bukan suatu kesatuan. Status keuangan dari kesatuan yang bersangkutan. Ketentuan hukum dapat dikesampingkan hanya sejauh ketentuan ini tidak relevan dalam pandangan ekonomis yang menyeluruh. Apabila ketentuan hukum ini mengandung implikasi yang harus mempengaruhi pandangan ekonomis yang menyeluruh, maka implikasi harus ditetapkan baik dengan menghindari prosedur konsolidasi ataupun dengan mengungkapkan implikasi ini dalam laporan keuangan konsolidasi. Masalah dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Masalah yang terjadi pada kepentingan kepemilikan dalam perusahaan, afiliasi dan pengendalian langsung atau tak langsung yang diperoleh melalui kepentingan kepemilikan ini, sedangkan masalah yang timbul dalam penyusunan neraca konsolidasi pada tanggal setelah tanggal perolehan, pengendalian, dan masalah khusus yang dijumpai dalam penyusunan perhitungan laba rugi dan laporan laba yang ditahan konsolidasi. Demikian akhir presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.